Saya mau lanjut dulu nih dari sampah antariksa. Kalau tidak salah, Rorom juga mengerjakan tentang polusi cahaya ya di Lapan. Iya, jadi sejak tahun 2018, Lapan ini mengoperasikan beberapa alat ukur intensitas cahaya, jadi sky quality meter, di beberapa stasiun pengamatan atau balai pengamatan milik Lapan. Nah, fungsi utama dari mengoperasikan alat tersebut ada dua setidaknya. Yang pertama, mengukur intensitas atau kecerangan langit malam dan diukur tingkat polusi cahaya yang ada. Yang kedua adalah mempelajari isu kecerangan langit fajar. Jadi perubahan antara malam menjadi pagi atau dari sore menjadi malam itu dilihat pola perubahan cahaya di langit. Nah, berarti pengukuran sudah dilakukan di beberapa stasiun. Apakah itu sudah mencakup seluruh Indonesia atau hanya di daerah mana aja? Kalau dibilang mencakup seluruh wilayah Indonesia tidak sepenuhnya, tapi setidaknya kita punya titik-titik yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, kemudian Biak itu juga ada, Sulawesi juga ada. Nah, jadi bisa mewakili lah. Tapi memang samplingnya tidak rapat. Kalau kita ingin rapat ya memang harus mengandalkan citra satelit. Nah, kalau dari hasil pengukuran, daerah mana aja tuh yang punya tingkat polusi cahaya paling tinggi? Ya mungkin dari citra satelit kita tahu bahwa itu Jawa ya, tapi ada daerah lain lagi enggak? Selain Jawa maksudnya. Ya, setelah wilayah Jawa ya Sumatera Utara, Medan itu punya intensitas tingkat polusi cahaya yang tinggi, sementara di tempat-tempat lain ya relatif rendah. Misalkan di Denpasar, kami tidak punya alat ukur langsung di sana, tapi ya kita bisa lihatlah seberapa besar, seberapa aktif kota tersebut tentunya punya potensi polusi cahaya yang lebih tinggi. Oke. Nah, kalau masalah polusi cahaya di Indonesia ini yang jadi perhatian Lapan polusi perkotaannya atau apa ya? Maksudnya ada nggak kerjasama antara Lapan dengan pemilik lokasi yang memberikan menjadi sumber polusi cahaya itu untuk menangani masalah tersebut? Nah, memang harusnya ke depan ada seperti itu. Kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengusulkan peraturan daerah setempat untuk ya menjaga tingkat polusi cahaya, karena polusi cahaya yang tinggi berarti ada pemborosan energi di situ. Nah, akan tetapi saat ini untuk urusan semacam itu baru di ranah akademis ya, ranah penelitian. Dan yang paling dekat adalah urusan proteksi wilayah di sekitar Observatorium Nasional Timau. Itu sedang kami kaji. Harapannya tahun ini ada semacam draft naskah akademis yang bisa jadi rujukan ketika menyusun peraturan, entah itu secara terpusat menetapkan wilayah tertentu sebagai taman langit gelap, ataupun secara regional ada peraturan daerah terkait. Nah, kalau tadi kan saya tanya dengan sumber yang menyebabkan polusi cahaya. Nah, ada peran khusus dari Lapan nggak untuk upaya mereduksi polusi cahaya di Indonesia ini, dalam artian mungkin dengan masyarakat atau gimana? Ya, edukasi sudah dilakukan. Misalnya ya kami sejak tahun 2016 berapa ya? Nah, 2016. Kan ada Hari Antariksa ya. Ya. Salah satu langkah kampanyenya adalah mematikan lampu sekian jam pada tanggal 6 Agustus ya setiap tahunnya. Nah, itu adalah salah satu langkah mengkampanyekan ini loh, kita punya langit yang indah kalau seandainya polusi cahaya itu dapat ditekan. Efektif nggak itu? Belum diukur. Oke. Itu kalau nggak salah mirip dengan Earth Hour kan ya? Betul sekali. Nah, sepertinya kalau berharap lebih efektif ya memang harus ke langkah yang lebih sistematif. Kita perlu ada regulasi khusus terkait penggunaan cahaya di luar ruangan. Oke. Tadi kan bicara tentang Taman Langit Gelap dan juga Observatorium Nasional. Itu adalah fasilitas yang sedang dibangun oleh Lapan saat ini.
sekarang udah pada tahap apa ya pembangunannya? Pembangunan fisik di Timau itu sudah hampir selesai. Jadi ada gedung utama itu bisa dibilang lebih dari 90% selesai, akan tetapi masih menunggu instalasi kubah teleskopnya. Kemudian ada beberapa gedung pendukung yang sudah dibangun di sana, dan harapannya bila semuanya lancar, tahun 2021 ini sudah terpasang teleskop yang bisa dioperasikan. Nah, sejauh apa operasinya ya kita lihat, ya jangan berharap langsung bisa 100% dimanfaatkan begitu ya. Ada masa-masa pengujian, masa-masa commissioning yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk itu teleskop yang ada di Observatorium Nasional kan selama ini yang dipublikasikan tentunya yang 3,8 meter. Itu kira-kira akan kapan first flight-nya? 2021 kah atau diundur lagi atau gimana? Targetnya jadi akhir tahun 2021 ini sudah terpasang. Oke. Harusnya sudah sempat ada setidaknya engineering first light ya. Pokoknya ada cahaya yang menunjukkan oh ini sudah bekerja dan bisa atau layak diserah terimakan ke LAPAN. Nah, setelah itu untuk scientific first light-nya ya harus menunggu sejumlah langkah pengujian ya. Oke. Kira-kira nanti instrumen apa aja yang akan dipasang pada teleskop tersebut? Instrumen generasi pertama yang dibuat itu ada dua. Yang pertama adalah three bands imaging camera. Jadi satu kamera yang secara simultan bisa memotret langit pada pita atau menggunakan filter G, green, red, sama mendekati infrared lah. Jadi sistem fotometri Pan-STARRS namanya ya. Nah, kemudian instrumen yang kedua adalah kamera infrared dekat. Kalau yang spektroskopi, untuk pengamatan spektroskopi ada nggak nanti? Untuk generasi pertama ini belum, karena Berarti memang mungkin levelnya lebih ini ya, perlu perancangan yang lebih detail, dan ya harus ada orang Indonesia yang mampu merancangnya dari awal gitu ya. Oke. Pertanyaan lain adalah karena ya tadi yang saya bilang teleskop yang selalu dipublikasikan adalah 3,8 meter. Kira-kira ada teleskop lain apa aja yang akan dipasang di Timau nanti? Karena setahu saya kan dulu awalnya Observatorium Nasional itu juga digadang-gadang sebagai observatorium yang multi wavelength. Jadi kira-kira gimana tuh? Nah, ada juga teleskop berdiameter setengah meter. Sudah ada 2 unit yang saat ini berada di Kupang. Satu terpasang dan tahun lalu sudah mulai mengumpulkan data. Satu lagi masih disimpan karena memang tempatnya belum siap. Nah, itu kemudian kalau lihat master plan, ada rencana untuk membangun teleskop radio di sana. Entah itu dalam bentuk array, dipol ya istilahnya ya. Nah, atau menggunakan parabola. Nah, saat ini itu sedang dilakukan kajian yang lebih mendalam, lebih teknis, kira-kira spesifikasi seperti apa yang bisa kita bangun di sana, kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan tentunya kalau sudah mengerucut keinginan kita apa, ya mulai menghitung kebutuhan dananya bagaimana. Berarti dana Observatorium Nasional baik pembangunan maupun operasi itu murni dana LAPAN ya? Sebagian besar memang dana LAPAN. Oke. Ini Observatorium Nasional dari namanya nih kan nasional ya. Nah, penggunanya selain ya otomatis karena dia akan di bawah LAPAN ya berarti. Berarti kan peneliti LAPAN yang make atau dengan jaringan kerjasamanya. Tapi mungkin nggak itu dipakai juga oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia? Amat mungkin dan kami berharap sekali. Memang sampai saat ini rencana pola organisasinya adalah LAPAN yang akan mengelola ya, dan mengoperasikan fasilitas tersebut. Tetapi penggunanya tidak hanya LAPAN. Kalau bicara SDM, peneliti LAPAN di bidang astronomi astrofisika yang
apa namanya, mungkin akan memanfaatkan itu hanya segelintir. Saat ini barangkali masih kurang dari 10 orang. Oke. Nah, akan tetapi kalau seandainya pengguna dari perguruan tinggi dan sebagainya andil secara aktif, itu akan sangat baik gitu. Kalau nggak salah kan Opnas ini akan ada semacam konsorsiumnya atau gimana? Nah, konsorsiumnya pun masih bersifat apa ya, fleksibel. Nah, Oke. kenapa? Karena memang uh, ini agak apa ya, salah satu masalah di Indonesia juga ya. Kita belum bisa mengamankan dana riset di bidang uh, astronomi, di bidang ilmu dasar hingga beberapa tahun gitu ya. Kita belum bisa Oke. mengamankan. Dan ya tentunya kalau bicara kuantitas juga jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, maka dari itu pola konsorsium yang seperti di negara lain itu belum tentu bisa diterapkan di kita. Nah, kalau di luar negeri kan yang namanya konsorsium ya ada andil. Kamu punya apa, SDM atau sumber daya yang lain, ya dimasukkan ke dalam konsorsium, kita kelola bersama. Ya. Nah, akan tetapi di Indonesia ya masih ada kesulitan untuk mengamankan dana riset untuk urusan ini, untuk pengamatan galaksi, pengamatan eksoplanet dan sebagainya belum bisa diamankan secara penuh begitu. Nah, maka dari itu konsorsium sekarang sifatnya ya apa? Ayo kita bekerja bersama, pembagian tugasnya memang ada, tapi agak tidak terlalu mengikat. Oke. Yang udah Nah, ada sekarang apa aja tuh, Rom? setidaknya yang dilanjutkan nih kerjasama yang sudah berjalan sejak tahun 2015 itu antara LAPAN, ITB, Undana, kemudian pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Kupang. Berarti ada kemungkinan Undana punya jurusan astronomi ya, seperti ITERA. Sedang diusahakan, Oke. tapi mereka juga harus melihat ini kan, pasar begitu ya. Ya. Nah, itu yang masih menjadi concern dan setahu saya hingga saat ini mereka sedang mengupayakan semacam kelompok keahlian atau minat khusus di bidang astronomi astrofisika. Oke. Nah, ini saya juga pengen tahu kan tadi bicara kalau konsorsium di luar bedanya gimana dengan Indonesia. Mungkin nggak ada uh, dibuka misalnya pengajuan untuk meminta teleskop time dari peneliti-peneliti di luar. Itu prosedurnya ada nggak kira-kira nantinya? Nah, sebelum membuka peluang semacam ini tentunya harus memastikan ya alatnya bisa berjalan dengan baik, kemudian plus minusnya seperti apa, berapa waktu yang kita bisa alokasikan dalam setahun. Nah, ya saat ini pun sudah terpikir ya, maksudnya ya harus membuka diri. Kita harus sadari teleskop sebesar itu dengan jumlah astronom profesional di Indonesia yang terbilang masih sedikit, ya apa bisa dibilang penggunanya masih menengah ke bawah, maksudnya masih kurang begitu ya, sehingga kita harus mengajak rekan-rekan kita di luar negeri. Oke. Nanti topik utama, maksudnya target sainsnya Observatorium Nasional apa aja nih yang akan jadi topik pengamatan? Kalau misalnya dulu Bosya nih kita taunya kan ZEISS itu untuk bintang ganda. Nah kalau nanti yang di Opnas gimana? Nah, sepertinya Opnas ini awalnya akan berjalan sebagai fasilitas observasi yang bersifat umum. Oke. Tidak ada misi-misi khusus yang diselenggarakan ya. Ya memang kalau LAPAN sendiri kan melanjutkan bisnis yang sudah selama ini dijalankan ya. Misalnya pengamatan dan pemantauan sampah antariksa harus dilakukan di sana. Kemudian isu benda jatuh antariksa alami juga akan segera perlu diseriusi oleh LAPAN. Nah, selebihnya riset-riset di luar itu, pengamatan ekstrasolar gitu ya, itu masih belum dirumuskan secara detail. Oke. Sehingga ya ngikutin kebutuhan pengguna saja. Ada pengguna yang punya proposal apa, butuh waktu berapa, apakah perlu kontrak sampai 5 tahun dan sebagainya, itu
ya bisa dilayani, tapi belum ada misi khusus yang akan diemban oleh si Opnas ini. Nah, sekarang saya ingin tahu pesan-pesannya Rorom buat anak-anak muda nih yang tertarik dengan astronomi. Iya, jadi ada kemungkinan di masa yang akan datang, kalau saya lihat dokumen-dokumen perencanaan riset nasional nih ya, tahun 2030 ada kemungkinan riset-riset dasar termasuk di dalamnya astronomi, astrofisika itu mulai naik prioritasnya. Artinya porsi penganggaran pun agak sedikit bergeser ya, yang saat ini mungkin lebih banyak ke eksplorasi alam dan sebagainya, sedikit akan bergeser ke riset-riset yang lebih fundamental. Nah, maka dari itu peluang berkembangnya astronomi di Indonesia ada gitu ya. Nah, ada peluang bisa bekerja secara serius sebagai astronom profesional di Indonesia di masa yang akan datang. Oke, nah terkait dengan itu dan semua yang sedang dikerjakan LAPAN saat ini, saya ingin tahu seperti apa bayangan Rorom tentang astronomi 50 tahun, Rom. 50 tahun. Kalau bicara 50 tahun ya paling enggak jumlah astronom profesionalnya mungkin akan bertambah 2 kali lipat ya. Nah, kemudian dengan fasilitas yang ada, mudah-mudahan sudah aktif, Opnas ataupun di kampus-kampus manapun lebih aktif, dan ya harapannya bisa berkontribusi. Saat itu kan Indonesia sudah naik level juga ya, digadang-gadang sudah memanfaatkan keunggulan demografis dan sebagainya, pertumbuhan ekonomi kalau stabil ya sudah mencapai level yang mudah-mudahan mapan begitu ya. Nah, seiring dengan itu riset di bidang astronomi astrofisika pun akan mengikuti. Oke, semoga itu terjadi. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga obrolannya hari ini. Ya. Semoga sukses selalu buat Rorom. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa!